warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian ketiga. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan tentang nilai semangat para pendiri negara serta komitmen para pendiri negara. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Sebelumnya, yang belum kenal saya, halo, I'm Miss Tami, I'm teacher of civic education. Oke, nah purpose. Tujuan pada pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang kedua, peserta didik juga harus dapat menunjukkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara. Nah, kedua tujuan ini akan kita pelajari dan akan kita bahas di pertemuan kali ini. Langsung saja. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Miss akan bertanya dulu terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sebutkan tempat di mana kamu dapat melihat gambar burung Garuda di sekolahan kamu. Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, kalian bisa menemukan gambar burung Garuda di ruang-ruang kelas, di ruang guru, ruang tata usaha, bahkan di ruang kepala sekolah. Nah, sebenarnya kenapa sih di ruang di sekolah ini tuh atau di ruang kantor terdapat gambar burung Garuda serta gambar presiden dan wakil presiden. Nah, itu tuh gunanya sebagai apa? Coba kalian jawab. Ya, betul. Nah, gambar burung Garuda, gambar presiden dan wakil presiden itu adalah salah satu bentuk kecintaan, bentuk nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Nah, semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga masyarakat itu sendiri, warga negara Indonesia maksudnya, yang supaya itu mereka mencintai, mereka tuh dapat berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa bangga, rasa memiliki negaranya, nah ini dapat kita rasakan misalkan pada acara upacara pada hari Senin itu, atau ketika bendera merah putih dikibarkan, dan juga ketika seseorang atlet itu menang pasti akan mengibarkan bendera merah putih dan juga dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Nah, disitulah momen-momen dimana wah bangga ya jadi warga negara Indonesia. Wah, aku bisa seperti itu. Aku bisa mengharumkan nama Indonesia. Nah, seperti itu contohnya. Itu makanya kenapa semangat kebangsaan, nilai semangat para pendiri negara yang sudah puluhan tahun ada itu harus tetap kita miliki. Nah, ini siapa yang tahu tokohnya? Ya, benar sekali. Ini adalah tokoh I.R. Soekarno. Nah, dalam pidatonya I.R. Soekarno yang sampai sekarang itu masih teringat-ingat, terngiang-ngiang, itu adalah kata-kata jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang biasa disingkat dengan jas merah. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu adalah kalian sebagai warga negara Indonesia tentunya harus dapat mengetahui, memahami, serta mengimplementasi para pejuang kemerdekaan yang lalu, para pejuang nasional yang telah apa? Yang telah berkorban jiwa, raga, serta hartanya untuk apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita tidak mengenal semuanya, kita tidak akan mencintai negara kita. Nah, ini harus diketahui oleh siapa? Harus diketahui oleh semua warga negara Indonesia, baik yang tua,
yang dewasa, bahkan anak kecil pun sekarang sudah mulai belajar yang namanya sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun yang sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikannya seperti itu. Nah, semuanya itu harus tahu harus tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga nantinya akan timbul yang namanya rasa nasionalisme, sikap patriotisme dan lain sebagainya. Itu harus ditanamkan sejak dini seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu materi yang pertama, nilai semangat para pendiri negara. Nah, selanjutnya ada sikap nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang dianggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau kepada negara kebangsaan atau national stage. Nah, ini itu merupakan pengertian nasionalisme secara umum. Tapi pengertian nasionalisme itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada nasionalisme dalam arti sempit. Nah, ini beranggapan negatif. Kenapa? Karena rasa kebanggaan, rasa cinta, rasa semangat yang berlebihan sehingga memandang rendah negara lain. Nah, jadi dia kalau sama negara Indonesia tuh cinta banget, tapi kalau misalkan sama negara lain itu dia merendahkan, negaramu lebih jelek daripada negaraku tuh lebih bagus daripada negaramu. Nah, kamu tuh nggak ada apa-apanya kayak gitu. Nah, itu merupakan hal yang tidak baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya, ini pernah diterapkan di Jerman. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman. Nah, ini siapa yang tahu tokoh siapakah ini? Ya, betul. Ini adalah tokoh pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1935. Nah, ia tuh menganggap bahwa Jerman itu di atas segala-segalanya. Nah, yang kedua, nasionalisme dalam arti luas yang menyatakan bahwa rasa bangga, cinta yang sangat besar dan berlebihan namun tidak memandang rendah negara lain. Nah, ini dalam muatan positif ya. Jadi negara, misalkan saya itu nasionalisme dalam arti secara luas. Saya mencintai Indonesia tapi tidak memandang rendah negara-negara lain, dan saya sebagai warga negara saya dapat berbaur dengan warga negara lainnya, misalkan warga negara Australia, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, tetapi tidak dalam nasionalisme dalam arti sempit. Karena apa? Karena memandang rendah negara lain. Nah, selanjutnya ada namanya patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot yang artinya seorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme itu berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan jiwa, raga, serta harta atau segala-segalanya yang untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Seperti itu. Sikap ini muncul lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dengan patriotisme itu dapat diartikan sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya hal-hal yang terkandung dalam semangat 45 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada pro patria primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi kepentingan negara itu lebih penting dibanding kepentingan pribadi, seperti itu. Yang kedua, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Nah, ketika kalian berjuang, nah ini kalian tidak boleh minta imbalan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada jiwa toleransi dan tenggang rasa antar umat beragama, antar suku, dan antar golongan dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, yang terakhir ini ada jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, kalian nih harus kesatria. Kalau kalian kalah ya kita harus jiwanya harus besar, tidak boleh balas dendam seperti itu. Nah,
Ada sikap-sikap yang pertama, tunjukkan ya sikap, nilai-nilai kepahlawan atau nilai semangat kebangsaan. Yang pertama ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada ya. Terus yang kedua, patriotisme ada? Ya, para pahlawan punya nih nilai semangat patriotisme. Yang ketiga, disintegrasi. Apakah para pahlawan itu memiliki sikap disintegrasi? Disintegrasi itu nilai-nilai perpecahan. Apakah ada? Tidak. Para pahlawan atau para pendiri bangsa itu tidak memiliki yang namanya disintegrasi. Lanjut, yang keempat ada rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Betul ya, karena contohnya Indonesia tuh tidak mau karena kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang, tetapi hasil perjuangan rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kelima ada nilai nasionalisme. Ya, jelas ada. Kemudian ada jiwa dan semangat merdeka. Ya, betul, ini ada ya. Selanjutnya korupsi. Ya, tidak, karena ini termasuk dalam disintegrasi, dalam perpecahan. Tidak ada ya. Selanjutnya bersikap acuh terhadap negaranya. Enggak lah, para pahlawan atau pendiri bangsa itu tidak acuh terhadap negara, malah peduli. Mereka tuh peduli sekali. Bahkan mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan apa? Mengorbankan harta, jiwa dan raga mereka untuk apa? Merebut kemerdekaan Indonesia dengan mengusir para penjajah. Selanjutnya yang terakhir ada chauvinisme. Chauvinisme itu tadi nasionalisme dalam arti sempit, memandang negara lain itu rendah. Ini tidak ada ya, karena Indonesia itu dapat sejajar dengan negara-negara lain. Nah, nasionalisme dan patriotisme ini dibutuhkan oleh bangsa untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kejayaan negara serta bangsa. Nah, kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan misalkan seorang atlet dapat berjuang di kancah internasional. Nah, para atlet itu tuh segenap jiwa dan raganya itu untuk membela tanah air. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh lainnya itu misalkan semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi kita sudah belajar semangat, sekarang yang kedua kita belajar tentang komitmen. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pernyataan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Nah, ini kutipan dari John F. Kennedy. Nah, kenapa sih Miss Tami itu mencantumkan kata-kata seperti itu? Nah, Miss Tami itu mencantumkan kata-kata seperti itu karena ini merupakan bagian dari kalian, bagian dari bagaimana kalian mencintai sebuah negara, bagaimana kalian mencintai negara kalian sendiri. Nah, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu lakukan atau kamu berikan kepada negara. Nah, itu yang harus kita introspeksi. Sudah sama belum perjuangannya dengan para pendiri negara yang sebelumnya, yang sudah rela berkorban jiwa, harta, dan lain sebagainya untuk apa? Meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, apakah perjuangan kalian sudah seperti itu? Nah, silakan dijawab masing-masing ya. Nah, kita akan belajar tentang komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberi perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan serta cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, ini maksudnya apa sih, Miss? Maksudnya ini seperti kalau kalian misalkan nih ingin buah mangga. Kalau secara gampangnya kalian tinggal beli kan. Nah, ini itu bagaimana kalian itu memulai dari benihnya si mangga tersebut. Mangga nih, biji mangga kamu tanam di dalam tanah, kamu kubur. Nah, kalian kan berharap pasti mangga itu akan berbuah.
Nah, sebelum berbuah harus apa? Harus tumbuh dulu pohon mangganya yang besar, yang lebat. Bagaimana caranya? Nah, di komitmen ini ada tulisannya, ada pengertiannya, rasa memiliki, memberi perhatian, dan melakukan usaha untuk mewujudkan harapan. Nah, harapan kalian mangga itu akan berbuah, pohon mangga itu akan berbuah. Nah, memberi perhatian, rasa memiliki, dan melakukan usaha itu seperti apa? Seperti disiram setiap hari, diberi pupuk, dan lain sebagainya. Supaya apa? Pohon mangganya itu tumbuh, dan besar, dan menghasilkan buah mangga. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu komitmen yang simple ya contohnya. Nah, kemudian ciri-ciri nih komitmen pribadi. Yang pertama, ada mengutamakan semangat, persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu semangat dan berjuang. Dan yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Dan yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Oke. Selanjutnya. Nah, ini nih ada komitmen berbangsa dan bernegara untuk generasi muda. Bagaimana melakukannya? Apa sih yang kalian bisa lakukan sebagai siswa dan generasi muda tentunya? Nah, kalian ini juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Nah, komitmennya seperti apa? Yaitu mengakui dan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri negara. Seperti itu. Oke? Bisa lah, kalian pasti bisa. Pintar. Nah, selanjutnya nih, Pancasila sudah dikukuhkan dalam ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan Pancasila dan penetapan tentang pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Dan di pasal satunya itu menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Oke ya. Ini. Oke, lanjutnya. Nah, saat ini apa sih yang harusnya dilakukan? Nah, saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih jatuhnya tuh lebih ke upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Nah, apa sih memajukannya tuh? Misalkan di bidang pendidikan, pemerintah itu menerapkan wajib belajar 9 tahun, misalkan seperti itu. Terus ada lagi memajukannya apa? Memberikan fasilitas-fasilitas umum, memberikan misalkan jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Yang upayanya itu untuk apa? Mesejahterakan bangsa Indonesia, untuk apa lagi ya? Untuk membuat hidupnya masyarakat itu menjadi aman, tentram, dan nyaman. Nah, oke deh. Nah, di akhir pertemuan ini, sebelumnya, any question, ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah, atau kalian bisa DM via Instagram. Nih, ada di bawah. Terus kemudian ada email juga, kalian bisa email Miss Tami, silahkan. Dan setelah itu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk videonya di like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Nah, semoga kalian paham dengan materinya Miss Tami pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila Miss Tami ada kesalahan dan kekurangan. Miss Tami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.